Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya kelas 11 BD atau 11 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang copywriting. Apa sih itu copywriting? Nah, copywriting itu ada di elemen digital branding pada materi manajemen publikasi konten. Di sini saya sudah membuat headline atau judul Jago Copywriting, seni menjual dengan kata-kata. Jadi ketika kalian itu mengunggah konten, baik itu video maupun foto di sosial media, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa TikTok ataupun WhatsApp, ada namanya caption. Nah, caption itu harus menarik bagi yang menonton atau menarik bagi konsumen kalau misalkan dalam dunia bisnis, supaya mau dan tertarik untuk membeli atau memesan. Jadi ilmunya dalam menyusun caption yang menarik itu namanya copywriting. Jadi caption itu kan kata-kata. Jadi di sini jago copywriting, seni menjual dengan kata-kata. Bagaimana pengaruhnya kata-kata itu? Sangat dahsyat sekali. Contoh ketika kalian itu bisa melihat calon presiden, calon gubernur ataupun calon bupati, ketika mereka itu kampanye, saudara-saudara, siapapun nanti yang mau milih saya, akan saya gratiskan listrik. Wah, itu orang bisa terhipnotis dengan kata-katanya, akhirnya mencoblos. Ketika sudah terpilih lah, kita nggak tahu ya. Jadi itulah dahsyatnya kata-kata. Dulu juga pernah viral di media sosial atau trending di media sosial, misalkan kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Ora popo, masih wingi aku patah hati, tapi aku kudu bersyukur mergo saiki aku iso luwih sing luwih gemati. Lah, itu merupakan kata-kata yang menarik. Oke, terima kasih Cie dan lain sebagainya. Jadi itu untuk menggugah semangat, maka dibuatlah namanya trending dulu kata-kata hari ini. Jadi pengaruh kata-kata itu sangat dahsyat sekali. Kita akan bahas copywriting. Lah, ini deskripsinya. Apa sih itu copywriting? Copywriting adalah seni menulis teks yang bertujuan untuk memengaruhi audiens. Jadi audiens itu siapapun yang menonton atau yang melihat kontennya, maka itu disebut namanya audiens, agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk. Nah, karena kita ngomong di bisnis, maka tujuannya adalah untuk jualan, supaya audiens, siapapun yang menonton kontenmu itu tertarik untuk melakukan pembelian produk atau melakukan pendaftaran layanan. Pendaftaran layanan itu seperti apa? Member. Nah, itu merupakan pendaftaran layanan, atau mengikuti akun media sosial. Jangan lupa like, comment, dan share. Follow juga sosial media kami untuk mengetahui atau supaya tahu konten-konten terbaru dari kami. Itu merupakan ajakan. Jadi copywriting itu bagaimana caranya, kata-katanya, caption yang kalian buat itu menarik audiens, menarik orang yang nonton. Semua orang yang menonton kontenmu atau konten kalian itu untuk membeli produk ataupun mendaftar layanan atau mengikuti akun media sosial kalian. Lanjutnya, kenapa sih copywriting itu sangat penting ya? Kenapa penting? Kenapa sih unggahan itu harus menggunakan caption? Kenapa harus menggunakan teknik copywriting atau ilmu copywriting? Yang pertama, membantu menjual produk atau jasa. Ketika kalian itu mengunggah konten, video ataupun foto, hanya menampilkan spesifikasinya saja atau fiturnya saja, tidak menjelaskan manfaatnya, maka orang, nah terus manfaatnya apa? Pasti bertanya-tanya. Hanya mengetahui fiturnya saja atau spesifikasinya saja, maka kalian berkesempatan untuk menjelaskannya melalui caption. Tapi kata-katanya juga harus menarik, jangan monoton, jangan bahasanya itu juga terlalu resmi. Caption itu tidak harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, EYD dalam bahasa Indonesia misalkan.
Tidak harus pakai bahasa gaul, boleh, karena caption itu, copywriting itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens ataupun siapapun yang menonton konten kalian. Kalau misalkan bahasnya terlalu resmi, maka orang nggak akan tertarik. Tujuannya adalah menarik perhatian. Jadi seperti itu. Selanjutnya meningkatkan brand awareness. Apa sih brand awareness? Brand bahasa Inggris yang artinya merek. Awareness itu apa sih? Kepedulian. Jadi meningkatkan brand awareness, meningkatkan kepedulian merek. Jadi ketika caption kalian itu menarik, maka orang itu akan setia menggunakan produk kalian, barang-barang dari toko kalian. Lah, itu pentingnya namanya copywriting. Selanjutnya menghubungkan audiens dengan brand. Itu copywriting itu bisa menjalin hubungan atau bagaimana ya? Supaya hubungan antara pelanggan dan produsen atau pelanggan dengan pembeli, konsumen dengan pelanggan dengan pembeli, pelanggan dengan penjual, pembeli dengan penjual, konsumen dengan penjual, audiens dengan content creator, itu supaya lebih erat lagi, supaya lebih dekat lagi, atau bahasa kerennya supaya lebih romantis lagi lah. Jadi pentingnya copywriting itu bisa membantu menjual produk atau jasa. Selanjutnya meningkatkan brand awareness, menciptakan kesetiaan pada merekmu. Selanjutnya bisa menghubungkan audiens dengan brand. Jadi konsumen itu bisa lebih tertarik, bisa lebih harmonis lagi hubungannya dengan penjual itu ketika caption itu ditulis dengan kata-kata yang tepat dan menarik. Contoh, ini contoh sederhana ya, diskon 50% hari ini saja. Jadi munculkan apa namanya itu, promo ataupun ajakan untuk membeli tapi dengan penawaran terbatas. Misalkan hari ini saja diskon 50%, khusus hari ini saja, besok belum tentu diskon 50%, beli satu gratis satu cuma di sini, di toko yang lain belum tentu. Lah, itu merupakan salah satu ajakan. Lah, ajakan ini merupakan ilmu dalam copywriting. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat caption atau copywriting yang lebih lengkap lagi. Ini sederhananya seperti ini. Ini kita juga harus menggunakan namanya teknik AIDA. AIDA itu apa? Bukan gadis desa, cewek yang paling cantik di desa kalian namanya Aida, bukan. Kita harus menerapkan teknik AIDA. AIDA itu singkatan dari bahasa Inggris AIDA, attention, interest, desire, and action. Jadi captionmu itu harus mengandung unsur perhatian, harus memunculkan perhatian supaya orang itu tertarik. Setelah tertarik maka berkeinginan untuk memiliki, misalkan seperti itu. Contoh, ini untuk produk kosmetik lah. Mau kulit sehat dalam 7 hari. Mau kulit sehat dalam 7 hari lah, itu namanya memunculkan perhatian. Bagaimana caranya kulit sehat dalam 7 hari? Kami punya rahasianya. Menarik ini. Ada rahasianya. Rahasianya apa? Dipercaya oleh jutaan orang. Sudah terbukti. Maka setelah memunculkan perhatian, bagaimana membuat kulit sehat dalam 7 hari? Kami punya rahasianya. Lah, ini sudah punya rahasianya. Setelah itu dipercaya oleh jutaan orang. Sudah terbukti ini. Maka orang itu sudah punya keinginan untuk melakukan pembelian. Yang selanjutnya action adalah tindakan pesan sekarang sebelum kehabisan. Karena ada penawaran terbatas tersebut, orang akan tertarik untuk membeli. Cepetan check out sekarang sebelum kehabisan. Barang ini terbatas dan sudah teruji. Buktinya apa?
dipercaya oleh jutaan orang. Nah, rahasianya ini. Jadi produkmu misalkan sunscreen, ya kan? Setelah itu mau kulit sehat dalam 7 hari, kami punya rahasianya. Dipercaya oleh jutaan orang, pesan sekarang sebelum kehabisan. Ini kata-kata ini boleh dijadikan kata-kata di dalam poster atau foto produk yang kalian buat, bisa juga dibuat di caption. Nah, ini merupakan copywriting menggunakan oke, mohon maaf. Menggunakan teknik AIDA. AIDA itu singkatan dari bahasa Inggris Attention, Interest, Desire, and Action. Jadi kata-kata kalian itu harus memunculkan perhatian, menarik, dan memunculkan keinginan sehingga mengajak untuk melakukan tindakan. Jadi itu yang namanya teknik AIDA. Selanjutnya, ya ini contoh copywriting untuk produk apa ini? Tahu sneakers ya, sepatu. Misalkan ini saya mulai dari attention, interest, desire, and action. Ingin tampil keren tanpa mengorbankan kenyamanan. Biasanya ada sepatu itu yang keren, tapi kalau misalkan dipakai itu nggak nyaman sama sekali. Ada yang sepatu nyaman, tapi nggak keren. Dilihat nggak keren sama sekali. Nah, maka untuk memunculkan perhatian adalah tampil keren tanpa mengorbankan kenyamanan. Oh, berarti sepatu ini kelihatan keren dan dikenakan pun juga nyaman. Sneakers terbaru kami dirancang dengan teknologi ultralight. Nah, punya teknologi terbaru itu apa sih itu ultralight? Selanjutnya, jadi pilihan utama para atlet dunia. Nah, kalau misalkan kalian itu suka olahraga, misalkan seperti itu bisa punya keinginan ketika ini atlet dunia aja, misalkan yang cowok suka bermain sepak bola, sudah digunakan oleh Cristiano Ronaldo, yang main voli misalkan sudah digunakan oleh Megawati dan lain sebagainya. Lah, itu merupakan kunci sukses dalam membuat branding. Kalau misalkan sudah dikenakan oleh artis, oleh atlet dan lain sebagainya, lah itu akan memunculkan konsumen atau audiens itu punya keinginan, saya harus punya sepatu ini, saya harus punya sepatu ini. Selanjutnya, bikin action, tindakan dengan melakukan penawaran terbatas. Beli sekarang dan dapatkan diskon 20%. Kalau misalkan kalian belinya besok, itu bisa jadi diskonnya bukan lagi 20%, bisa jadi cuma 5% atau bahkan tidak ada diskonnya. Jadi itu copywriting pada produk sneakers. Ingin tampil keren tanpa mengorbankan kenyamanan. Sneakers terbaru kami dirancang dengan teknologi ultralight. Jadi pilihan utama para atlet dunia. Beli sekarang dan dapatkan diskon 20%. Ada memunculkan perhatian dan menunjukkan ketertarikan. Selanjutnya konsumen atau audiens itu punya keinginan dan mengajak untuk melakukan tindakan pemesanan atau pembelian. Selanjutnya, pentingnya copywriting. Oke, jadi tadi kita sudah bahas apakah penting copywriting itu. Jadi yang pertama, meningkatkan penjualan. Copywriting yang tepat bisa mengaruhi keputusan pembelian. Jadi kalau kata-kata kalian itu menarik, itu bisa memuncul atau bisa meningkatkan penjualan. Kalau misalkan tadi produk sneakers atau sepatu sneakers merek XYZ, bahan kulit dan lain sebagainya, cocok untuk usia bla 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 bla, harga sekian, sudah itu saja. Tidak mengajak orang untuk membeli atau memesan, tidak menunjukkan manfaatnya, tidak menunjukkan ceritanya, sepatu ini sudah digunakan oleh siapa saja, maka di situ namanya copywriting atau caption itu tidak menarik.
berarti tidak menerapkan copywriting, tidak menerapkan teknik AIDA. Ketika copywriting itu menerapkan teknik AIDA, maka akan menarik perhatian audiens. Selanjutnya, membangun hubungan. Kata-kata yang menarik membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan brand. Pasti. Jadi kalau misalkan kata-katanya itu menarik, ya kan, pelanggan itu bisa lebih harmonis lagi kepada produk itu. Oke, saya akan menggunakan sepatu, misalkan sudah cocok dengan merek Nike. Saya akan menggunakan sepatu Nike karena enak, nyaman dipakai dan lain sebagainya. Dan pelayanannya bagus dan kontennya itu selalu menarik. Ketika ada produk baru itu penjelasannya selalu detail sesuai dengan apa yang saya rasakan. Lah, itu yang dimaksud sebagai membangun hubungan. Selanjutnya, persaingan di pasar. Dengan copywriting yang kreatif, produk bisa lebih menonjol. Jadi kalau misalkan kata-katanya itu tidak menarik, orang itu bisa berpindah ke lain hati, bisa membeli produk yang lain. Oleh karena itu, maka copywriting itu harus menarik. Supaya menarik, bagaimana? Menerapkan teknik AIDA. Jadi copywriting itu penting. Manfaatnya apa? Bisa meningkatkan penjualan, bisa membangun hubungan. Selanjutnya, persaingan di pasar. Jadi bisa menambah pundi-pundi pendapatan atau uang. Selanjutnya, pelanggan itu semakin setia. Persaingan di pasar. Ketika pelanggan tadi sudah setia, ya kan, dan ada produk baru, maka mereka tidak akan berpindah ke lain hati. Asalkan copywritingnya tetap jalan. Kalau misalkan copywritingnya tidak jalan, maka konsumen kalian tadi bisa berpindah ke lain hati, bisa beli produk yang lain, merek yang lain. Kesalahan dalam copywriting. Nah, jadi ada beberapa kesalahan dalam copywriting. Dalam copywriting, jangan menggunakan teks yang terlalu panjang. Karena ketika membuat teks yang terlalu panjang, audiens atau penonton itu juga merasa bosan. Karena orang itu lebih suka langsung simple gitu aja. Kalau misalkan terlalu panjang kan harus membaca panjang. Akhirnya nanti nggak paham ini maksudnya apa, tujuannya apa kan gitu. Jangan juga menggunakan jargon. Sulit dipahami oleh target audiens. Jargon itu seperti apa? Misalkan satu hati. Nah, itu ya kalau misalkan audiensnya itu tahu, oh satu hati itu merek A misalkan. Kalau misalkan yang tidak tahu, maka hindari untuk menggunakan jargon-jargon seperti itu. Selanjutnya, CTA tidak jelas. CTA itu apa? Call to action. Tadi di kalau di teknik AIDA itu action, tindakan. Teknik mengajaknya tidak jelas, tidak ada arahan yang spesifik. Misalkan tertarik, buruan beli. Ya, cuma seperti itu aja. Jadi itu yang dinamakan CTA tidak jelas. Jadi kalau misalkan tertarik, buruan cek keranjang kuning di bawah, atau tertarik, buruan sebelum stok kehabisan, link ada di deskripsi dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan, atau link ada di bio, itu merupakan call to action yang jelas. Jadi kalau misalkan CTA tidak jelas atau call to action yang tidak jelas, tertarik, buruan beli, belinya kemana? Ya kan gitu. Selanjutnya, fokus pada fitur bukan manfaat. Audiens itu lebih peduli pada solusi dibanding detail teknis. Maksudnya bagaimana? Manfaatnya apa ketika saya beli produk ini? Kalau misalkan hanya menjelaskan spesifikasinya saja, orang buat apa spesifikasi, saya bisa membaca. Tapi kalau misalkan dijelaskan manfaatnya, oh ketika saya membeli produk ini manfaatnya ini. Misalkan kayak tadi produknya sneakers, sepatu. Manfaat bisa tahan air kedalaman berapa meter, atau bisa tahan air selama berapa menit. Lah, itu merupakan manfaat. Kalau misalkan ini tahan air saja, itu hanya sekedar spesifikasi. Tapi produk ini terbukti bisa digunakan dalam banjir dan dalamnya tidak basah. Lah, itu merupakan manfaatnya. Saya akan contohnya. Nah, contohnya kesalahannya di sini. Misalkan ini produk HP.
Smartphone dengan prosesor quad-core Gen 3. Nah, ini yang merupakan fokus pada fitur. Kalau misalkan atau spesifikasi, kalau misalkan orang itu tertariknya pada manfaatnya, apa manfaatnya ketika saya membeli produk ini, misalkan seperti itu. Jadi smartphone cepat untuk multitasking sehari-hari. Maksudnya apa sih multitasking itu? Jadi multitasking itu bisa untuk mendengarkan musik, bisa digunakan main game, ya kan? Bisa digunakan juga sambil mengetik. Lah, itu yang dinamakan multitasking. Saya sering misalkan menggunakan multitasking. Saya gunakan untuk apa namanya? Dengarkan musik sambil apa namanya? Saya buat ngetik file atau ngetik chatting di sosial media, dan juga sambil melakukan pemindahan file. Nah, itu merupakan multitasking, bisa dilakukan dalam sekali. Kalau dulu HP-HP dulu itu belum bisa namanya multitasking. Kalau misalkan nyetel apa namanya musik, itu ketika buka kamera dia akan berhenti musiknya. Ini nggak bisa multitasking. Kalau sekarang kan nggak, meskipun kita itu nyetel musik, kita ambil foto, itu nggak masalah. Bahkan kita ambil video pun di apa namanya smartphone tertentu itu nggak masalah. Jadi musik yang kita putar itu juga bisa masuk suaranya ke video yang kita rekam. Nah, itu yang dinamakan multitasking. Oh, ketika saya membeli HP ini bisa digunakan multitasking dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan fokus pada manfaat atau solusi. Kalau misalkan smartphone dengan prosesor quad-core Gen 3, buat apa? Itu hanya fitur. Kalau misalkan kita baca di brosur sudah selesai gitu. Jadi kalau misalkan ngiklan berarti lebih lagi ke manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaat apa yang didapat? Selanjutnya, kemeja terbuat dari bahan katun premium 100%. Itu namanya fitur. Kemeja terbuat dari bahan katun premium 100%. Itu fiturnya aja, atau bahannya ini. Manfaatnya apa? Saya nggak tahu. Kemeja dirancang untuk kenyamanan sehari-hari yang dingin untuk dikenakan. Jadi, kalau misalkan saya beli baju itu dingin dipakai, nyaman dikenakan. Lah, itu yang dinamakan sebagai fokus pada manfaat atau solusi. Selanjutnya, cara optimalkan copywriting. Yang pertama, kenali audiensmu, pahami apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Tidak hanya copywriting sih, sebelum kalian itu menjual produk itu juga dipahami dulu kira-kira temanmu itu sukanya apa. Jangan sampai temannya cowok semua, jualannya apa namanya sunscreen ataupun kosmetik yang lain. Apa sih itu sunscreen atau skincare lah. Kalau misalkan temennya cowok semua berarti jualannya apa? Ya produk otomotif, kan seperti itu. Misalkan juga produk game online. Kita bisa jual skin, kita bisa jual akun dan lain sebagainya. Lah itu kan sesuaikan dengan teman kalian atau followers kalian itu siapa, target kalian itu siapa. Jadi kenali audiensmu. Maka kata-katanya juga mengikuti produk yang akan kita jual. Dan juga desainnya. Masa iya kalau misalkan temannya itu cowok-cowok tapi desain kontennya itu misalkan buat poster desainnya pink, kan tidak mungkin. Jadi itu yang dinamakan kenali audiensmu. Gunakan bahasa sederhana, hindari kata-kata yang rumit. Tadi saya bilang bahwa tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Menggunakan bahasa Indonesia, kata-kata yang baku, jangan. Menggunakan bahasa gaul nggak apa-apa, yang mudah dipahami oleh apa namanya audiens kalian. Selanjutnya tambahkan CTA yang jelas seperti pesan sekarang, lihat detail, atau dapatkan penawaran. Dapatkan penawaran spesial dengan klik link di bawah ini. Lihat detailnya di bio dan lain sebagainya. Pesan sekarang di link yang ada di bawah inilah. Itu namanya call to action. Selanjutnya gunakan storytelling, cerita lebih mudah diingat. Kalau misalkan tadi menjelaskan terkait apa tadi produk sneakers lah, itu ceritakan ini sudah digunakan oleh Cristiano Ronaldo dan terbukti. Kalau misalkan buat cerita lagi
produk ini sudah teruji digunakan atau direndam di air dengan kedalaman sekian, dalamnya tidak basah lah, itu merupakan cerita atau storytelling. Itu cara mengoptimalkan copywriting. Oke, kesimpulannya, copywriting merupakan keterampilan yang penting dalam pemasaran. Dengan memahami teknik AIDA, menghindari kesalahan umum, dan terus berlatih, kalian bisa membuat teks yang menarik dan efektif. Jadi kesimpulannya adalah copywriting itu penting, dan copywriting itu adalah keterampilan. Itu tidak bisa diterapkan. Kalian itu tidak bisa tiba-tiba baru membuat caption langsung menarik, langsung tidak. Seiring berjalannya waktu, kalian akan bisa membuat copywriting yang menarik, asalkan jangan lupa untuk menerapkan teknik AIDA: attention, interest, desire, and action. Call to action itu yang jelas di sini tadi, tambahkan CTA yang jelas. Jadi call to actionnya harus jelas. Pesan sekarang kemana pesannya? Dapatkan penawaran melalui link di bawah inilah, itu namanya CTA yang jelas. Itu ya simpulannya copywriting. Jadi penting karena apa? Karena bisa menarik perhatian audiens. Nah, itu materi yang bisa sampaikan. Untuk detailnya materi ini, ketika kalian belum paham bisa tinggalkan di kolom komentar, silakan komentar di bawah, atau bisa tanyakan di dalam kelas nantinya ya, ketika ada kalimat atau kata-kata yang belum jelas dari penyampaian saya terkait materi copywriting ini. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.